Faslun syurutu jam'i takhiri isnan. Adapun syarat-syarat kebolehan salat jamak takhir isnani, yaitu dua perkara. Niatut takhiri, pertama niat jamak takhir. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha, dan sungguh masih ada daripada waktu salat pertama oleh sesuatu yang memuat akan salat. Wa dawamul mudri ila tamami tsaniyati, dan kedua masih adanya uzur sampai selesai salat yang kedua. Sampai selesai salat yang kedua. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui di dalam Islam ini ada dua hukum syarak. Dalam Islam itu ada dua hukum namanya. Yang pertama disebut hukum taklifi. Yang pertama disebut hukum taklifi. Yang kedua disebut hukum wad'i. Jadi yang pertama disebut hukum taklifi, dan kedua disebut hukum wad'i namanya. Hukum taklifi itu artinya perintah Allah yang berhubungan dengan orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Jadi hukum taklifi itu hukum perintah Allah yang hubungannya dengan orang mukallaf. Mukallaf itu umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Jadi siapapun orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak akan lepas daripada hukum taklifi. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ada 5 hukum taklifi itu, ada 5. Yang pertama wajib, kedua haram, ketiga sunnah, keempat makruh, kelima mubah. 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Jadi perbuatan kita nih dari mulai bangun tidur sampai merem lagi enggak lepas kena hukum. Kena hukum.
Kalau nggak wajib haram, kalau nggak haram sunnah, kalau nggak sunnah makruh, kalau nggak makruh mubah, apa aja. Kita tuh begitu. Perputaran kehidupannya. Nggak bakalan lepas. Dan hukum cuma 5 doang nih. Hukum cuma 5. Nih hukum taklif ini 5. Sehingga saudara, bid'atun dah hukum. Itu yang kita harus pahami. Apa hukumnya bid'ah? Tak ngerti hukum orang ngomong begitu. Hukum tuh nggak ada bid'ah, cuman 5 doang. Dari nabinya itu loh. Kalau nggak wajib, haram. Kalau nggak haram, sunnah. Kalau nggak sunnah, makruh. Kalau nggak makruh, mubah. Nah, bid'ah ini bukan hukum. Bid'ah itu sebutan pada perkara yang tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah namanya. Jadi bid'ah itu sebutan buat apa saja yang di zaman Nabi tidak ada. Sebutannya namanya bid'ah. Hukumnya 5 ini. Jadi bisa bid'ah wajib, gitu. Bisa bid'ah haram, bisa bid'ah sunnah, bisa bid'ah makruh, bisa bid'ah mubah. Jadi bid'ah mah bukan hukum. Jadi keliru, hukumnya bid'ah salah, tidak ada. Bid'ah bukan hukum, bid'ah mah nama. Buat apa saja yang di zaman Nabi tidak ada. Namanya bid'ah. Contoh ongol-ongol. Tahu ongol-ongol enggak? Hah? Tahu ongol-ongol enggak? Tahu, baik. Di Quran enggak ada ongol-ongol. Di hadis enggak ada. Di zaman sahabat enggak ada. Ini ongol-ongol namanya bid'ah namanya. Cuman hukumnya apa? Balik apa itu ongol-ongol? Makanan. Boleh begitu. Tuh begitu. Jadi bid'ah tuh begitu. Kayak HP zaman Nabi kagak ada. Maka HP itu namanya bid'ah. Hukumnya apa? Ya boleh. Punya HP boleh, nggak punya HP boleh. Tapi HP-nya digunakan buat nipu. Nipu ini jadinya haram. Tuh begitu. Tuh namanya membaca bid'ah. Jadi enggak sulit. Jadi bid'ah itu biar gampang bungkus. Bid'ah itu bungkus. Yang kita harus komentari jangan bungkusnya, tapi isinya. Contoh apa ya? Tahlilan. Wah, zaman Nabi nggak ada nih tahlilan kayak kita nih. Apalagi nih hari nasi uduk, semur jengkol. Ini nggak ada ini, nggak ada. Cuman namanya bid'ah. Nah, isinya dilihat. Apa sih tahlilan? Baca Quran, baca zikir, kan begitu. Ada baca doa, ada silaturahim, ada sedekah. Isinya tuh judulnya tahlilan. Ini yang dibedah isinya. Baca Quran isinya ajaran Nabi. Zikir la ilaha illallah ajaran Nabi. Baca tasbih ajaran Nabi.
Baca solawat ajaran doa, ajaran Nabi. Silaturahim ajaran Nabi. Gara-gara nggak ketemu kakak adik saudara ada tahlilan jadi pada ngumpul kan silaturahim tuh. Nah apalagi ya sodakoh ajaran Nabi. Maka kita kata tahlilan tuh bungkusnya bid, isinya ajaran begitu. Nggak usah ribut. Begitu cara memahami Islam, enggak kaku. Enggak kaku. Jadi jangan dikit-dikit bid repot. Nabi naik kapal terbang gaya haji, enggak bidak, gua menjalan kaki, copot. Begitu. Jadi kita tuh enggak usah susah-susah. Memahami agama tuh enggak kaku. Enggak. Itu namanya cara memahami Islam. Karena hukumnya tetap 5. Kalau enggak wajib, sunnah. Kalau enggak sunnah, haram. Kalau enggak haram, makruh. Sunnah. Kalau enggak sunnah, makruh. Kalau enggak makruh, gitu. Hukum. Jadi jangan berhenti. Ini bid'ah. Ntar dulu. Bid'ah apa? Sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kampus, UI, UGM. Zaman Nabi ada nggak? Nah, bid'ah. Nah, tapi isinya ngaji, belajar, wajib. Begitu. Jadi agama tuh enggak kaku. Ntar kalau asal yang enggak ada di zaman Nabi bid'ah, kita juga nih zaman Nabi mah orang kita nih yang ngaji di Nurul Jannah nih zaman Nabi ada enggak? Namanya mukabid. Jadi ribet urusannya. Kagak begitu, kagak. Jadi Islam tuh enggak kaku, enggak gitu. Kembali hukum taklifi ada 5. Di luar ini ada namanya hukum wad'i. Ada namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu juklak, petunjuk pelaksanaan hukum taklifi. Namanya hukum wad'i, petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan. Contoh biar gampang. Salat tuh hukumnya wajib. Tapi kan enggak. Ya udah, salatnya gimana? Ada syarat salat, ada sebabnya, ada larangannya, begitu. Itu namanya juklak, petunjuk pelaksanaan. Kalau dagang ada sah, ada tidak sah, tuh namanya juklak. Bunga gitu. Apa itu hukumnya bunga? Gitu. Ntar dulu dilihat. Orang Islam tuh nggak boleh asal jeplak. Bunga bank, ntar dulu. Kita harus pahami bunga itu apa. Saya waktu itu ya olahraga pagi di sektor 7 ketemu cewek. Hati saya berbunga. Riba. Karena hatinya enggak begitu, enggak. Asal bunga riba. Ntar dulu. Saya jual rumah ada bunganya, riba. Bunga anggrek. Ya, ntar dulu dilihat apa Islam tuh begitu cara memahami agama. Sah apa tidak? Kredit nih apa? Kredit terbagi berapa? Ahma Islam dari jauh-jauh hari udah dibedah.
Jadi nggak asal jeplak ngomong kita. Nah, ngomongin hukum wad'i, saya nggak mau panjangin, karena kan kita ngaji tentu nggak baca-baca ini. Saya kan harus ngasih prolog buat materi kita, jadi nyambungnya gampang. Hukum wad itu ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu artinya hukum asalnya. Hukum asalnya itu namanya azimah bahasa Arabnya. Hukum asalnya namanya azimah. Kedua, rukhsah. Rukhsah itu hukum keringanan, kelonggaran, dispensasi agama. Asalnya, orang tuh ibarat Ramadan kudu puasa. Tuh puasa di Ramadan tuh namanya hukum azimah, hukum asal. Karena kita bepergian jauh pulang kampung, kemana deh? Palembang. Apa ini? Seberang Ulu 2. Oki. Batu Raja. Pagar Alam belum ujung ya. Karena kita pulang kampung, boleh tidak puasa. Padahal hukum asalnya kudu tuh boleh tidak puasa tuh namanya rukhsah, keringanan agama. Namanya keringanan agama. Sholat dohor di waktu dohor, asar di waktu asar, namanya azimah. Hukum asalnya begitu. Tapi bisa digabung. Dohor ditunda di asar, dijadiin satu. Sama sholat asar, ngerjanya di waktu asar. Namanya rukhsah, keringanan agama. Namanya kelonggaran agama. Atau asar ditarik di dohor, namanya jamak takdim. Itu namanya rukhsah, keringanan agama. Yang tadinya hukum asalnya ora boleh. Karena agama kasih keringanan jadi boleh. Biar gampang nih contoh dohir. Kita masuk jalur busway itu azimahnya ora boleh. Namanya melakukan pelanggaran. Tapi karena kita bawa jenazah, gitu bawa mobil ambulan, kita masuk jalur busway, namanya rukhsah, keringanan. Namanya keringanan. Kerumunan tidak boleh. Karena itu enggak menjaga jarak. Namanya azim. Kalau kampanye mobol namanya iya begitu biar gampang. Begitu. Maka kalau bikin acara biar boleh judulnya kampanye Nabi Muhammad. Kan nggak apa-apa kan kampanye mau kayak begitu. Jadi nggak apa.
Ada rukhsah, ada azimah. Ada lagi nih dalam hukum wad'i juklak tuh. Ada adaan, ada qada'an. Nah, begitu. Ada namanya adaan, ada namanya qada'an. Apa tuh adaan? Mengerjakan pada waktu yang ditentukan. Namanya adaan. Apa qada'an? Qada'an tuh mengerjakan sesudah habis waktunya. Namanya qada'. Contoh, Ramadan kita kemarin nggak puasa. Nggak puasa. Karena puyeng. Lockdown. Ramadan. Lockdown. Puyeng gimana? Di rumah diomelin bini. Di rumah. Palanya dijedut-jedutin. Bang, apa ngerem mulu lo di rumah? Kalau ayam bang, ngerem di rumah betelor. Lah lu ini lo ngerem di rumah, telurmu itu lo ada 5. Telurmu mau diempanin apa? Ngerem mulu, ngeluyur apa? Begitu kata bini. Dia ngeluyur, akhirnya daripada ribut sama bini keluar. Pas keluar ketemu polisi, dibilang jangan keluyuran, pulang. Tuh, dia bingung, di rumah diomelin, di luar diomelin polisi. Kemana ini yang ngadem ya? Kata dia, masjid. Dikunci. Masjidnya dikunci. Dia bingung. Di rumah diomelin, keluar diomelin aparat, di masjid kunci. Ketemu temannya, tempat mancing mau buka. Di tempat mancing. Mana bukan buka mancingnya doang, buka puasa juga. Jadi kita Ramadan ora puasa. Sekarang nih puasa besok, ngodoin yang dulu tuh nggak ngerjain. Ini namanya puasa tuh qada'an, karena bayar di luar waktu yang ditentukan. Namanya qada'. Kita belum sholat maghrib tadi. Habis nyampe rumah macet banget jalanan. Nyampe rumah kita jam 8. Belum sholat maghrib. Lah jam 8 mah udah waktu maghribnya udah habis. Ngerjainnya sekarang. Namanya qada usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Begitu ngegantinya tuh. Apa tuh qada'an? Bayar di luar waktunya. Puasa nawaitu shauma ghadin an adai, berarti qada'i digantinya. Itu doang tuh. Itu namanya bayar di luar waktu. Itu namanya juklak, petunjuk pelaksanaan. Disebut qada. Bayar mau bayar tapi waktunya udah habis. Disebut qada. Kalau masih pada waktunya disebut ada. Ini namanya disebut hukum wad'i, petunjuk pelaksanaan.
Nah, berbicara rukhsah, ada kelonggaran agama bagi orang yang bepergian jauh 90 kilometer lebih. Jalannya ada namanya disebut sholat jama' takhir. Itu sholat jama' takhir namanya rukhsah. Itu kelonggaran agama. Jama' takhir. Apa jama' takhir? Jama' takhir itu adalah menggabung dua sholat pada waktu sholat kedua. Pada waktu sholat kedua mengerjakannya tanpa mengurangi angka rakaat. Contoh dohor ama asar. Dikerjakannya dohor di waktu asar. Namanya jama' takhir. Atau contoh maghrib ama isya dikerjakannya di waktu isya, namanya jama' takhir dengan jumlah rakaat 3, 4 maghrib isya. Itu namanya disebut jama' takhir namanya. Asalnya nggak boleh. Maghrib kudu di waktu maghrib, isya di waktu isya. Kalau ngerjainnya begitu tuh namanya azimah. Hukum asalnya dohor di waktu dohor, asar di waktu asar, namanya azim. Asalnya begitu. Gitu. Ini namanya dikasih keringanan. Kenapa dikasih keringanan? Orang bepergian tuh waktunya stres. Waktunya sempit. Betul-betul tertata. Ziarah Wali Songo aja kita kencing di rest area. Bisa ribut. Waktu kita kencing pada dia masih duduk di bis, oga turun. Kita mau jalan pengen kencing, kan nungguin lagi. Kan bisa begitu ya? Bisa gitu ya? Iya bisa aja. Begitu. Namanya juga bareng-bareng ya, kudu saling maklum lah. Agama tuh mengatur. Jama' tuh mana yang cocok aja. Cocoknya jama' tahir, jama' tahir. Cocoknya jama' takdim, jama' takdim. Mana yang paling menguntungkan kita. Menguntungkan tuh kayaknya kalau nanti asar nggak keburu deh, pasti bakal nyampe di tempat yang satunya udah maghrib lewat. Ya udah jama' takdim. Kayaknya kita dohor nih, kalau berhenti terlalu repot, entar aja asar dah nyampe tempat yang kita tuju, nyampe Cirebon kayaknya jam 4. Ya udah jama' tahir aja di Cirebon. Jadi dohor bablas, biar nggak banyak berhenti. Sebab kalau udah berhenti lama. Kalau banyak berhenti lama. Ngaji aja begitu. Kita ngaji berhenti. Kelamaan, malas, lama. Gitu. Kalau udah berhenti begitu orang. Gimana bang? Iya emang begitu. Kalau kebaikan begitu. Nah, ngomongin jama' takhir, menunda sholat dohor di waktu asar, menunda sholat maghrib di waktu isya,
ini enggak serta-merta boleh. Ada aturannya dalam agama, diatur, ada syarat-syaratnya supaya kita boleh jamak takhir. Begitu. Ada berapa syaratnya orang mengerjakan sholat dengan cara jamak takhir? Ada dua syaratnya. Kalau dua ini terpenuhi, maka kita diizinin oleh agama jamak takhir. Kalau dua ini enggak terpenuhi, jamak takhirnya ora ada. Yang satu jadi qadha. Gitu, yang satu jamannya batal. Kalau syaratnya enggak ada dua-duanya. Ada dua. Yang pertama kudu niat jamak takhir. Yang pertama kudu niat jamak takhir dengan catatan waktu zuhurnya masih cukup untuk dikerjakan sempurna. Waktu zuhurnya masih cukup untuk dikerjakan contoh asar jam 3 lah, jam 3 kurang 2 menit mau sholat zuhur. Ini kan enggak boleh jamak takhir karena enggak bisa sholat zuhur. Jadi andai dibikin jamak takdim bisa. Ini kan enggak bisa. Waktunya kehabisan. Artinya tinggal 2 menit doang. Kan 2 menit enggak cukup sholat 4, ya kan? Jadi kudu niat jamak. Kalau jam 1 niatnya masih boleh, kan asarnya masih jauh. Jam 2 masih boleh, ya kan? Tengah 3 aja masih boleh. Artinya mau sholat zuhur segala macam cukup. Gimana niatnya? Nih niatnya begini kalau jamak takhir. Jadi niat jamak takhirnya di mana? Di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Kalau maghrib bisa di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Niat jamak takhirnya di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Cara niatnya kalau zuhur, di hatinya nih, aku niat menunda sholat zuhur dikerjakan di waktu asar karena jamak takhir atau sebagai jamak takhir karena Allah Ta'ala. Tuh begitu. Di waktu zuhurnya, di hatinya aku niat menunda sholat zuhur dikerjakan di waktu asar sebagai jamak takhir karena Allah Ta'ala. Tuh kalau zuhur asar. Kalau maghrib tinggal diganti aja. Aku niat menunda sholat maghrib dikerjakan di waktu isya sebagai jamak takhir karena Allah Ta'ala. Tuh, biar gampang nih. Contoh sekarang jam 1. Kan jam 1 masih zuhur ya.
jam 1 masih dohor. Kata kita jamaah takhir aja dah. Kayaknya nyampe Tegal jam 4 nih. Begitu. Baik, kita jamaah takhir. Maka kita ajarin kalau rombongan tuh, jamaah, ayo pada niat jamaah takhir. Bisa enggak? Belum bisa, bimbing tuh. Niatnya begini nih, kayak tadi. Gitu, aku niat menunda sholat zuhur dikerjakan di waktu asar sebagai jamaah takhir karena Allah Ta'ala. Udah, baik, sekarang kita nyampe rest area jam 4 asar. Bagaimana niat sholatnya? Udah biasa aja. Nggak ngomong jamaah-jamaah lagi. Kerjakan sholat zuhur biasa. Habis itu bangun qomat, salam tuh sholat asar biasa. Minta izinnya tadi. Yang tadinya zuhur dilewatin di asar nih kudunya kodok. Tapi karena jamak masih boleh. Enggak jadi kodok. Gitu. Itu namanya kelonggaran agama. Nyampe rest area. Biasa aku sholat fardu zuhur 4 rakaat. Karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Udah 4 rakaat salam, bangun lagi qomat, aku sholat fardu asar 4 rakaat. Karena Allah Ta'ala. Enggak ngomong jamaah-jamaah takhir. Enggak usah waktu tadi. Udah tuh. Tiketnya udah tadi. Jadi tinggal diunjukin aja. Kan udah bukti swabnya udah ada. Bukti swabnya. Nah, udah. Ya udah. Itu izin. Izin biar zuhur tidak sholat, tidak dosa. Gitu. Jadi niat sholatnya kalau jamaah takhir mau biasa aja. Enggak ada beda-beda kayak sholat biasa, kagak ada. Jadi yang di perukunan enggak usah diikuti dah. Di perukunan ribet-ribet amat di perukunan. Aku niat sholat zuhur, 4 rakaat, jamaah takhir dengan nasi. Enggak usah, udah tadi. Di perukunan namanya perukun beneran nih ngaji. Enggak usah. Ini ikutin ini aja. Begitu. Enggak usah pakai gitu-gitu. Entar asarnya sesuatu asar, 4 rakaat, jamaah takhir dengan zuhur. Usah, udah tadi. Udah. Tuh begitu doang tuh. Jamaah takhir. Cuman kan jarak sudah kita bedah kemarinnya. Yang waktu jamaah takdim 90 kilometer. Kalau timbang sini doang mau kerja di Jakarta Barat Meruya kan luar kota, iya kan dekat, kan kagak begitu, nggak luar kota ini aja kan, lah kan jamak gitu aturannya. Kedua aturannya nih. Dawamul uzri ila tamami saniyati. Artinya syarat kedua masih di perjalanan sampai kelar sholat kedua. Jadi yang kedua masih di perjalanan sampai sholat yang kedua. Contoh, ada kasus begini, kata kita habis ziarah Wali Songo, kata kita ntar kita jamaah takhir di Cibinong, di tol Japek Jakarta Cikampek KM 50 udah tutup. Gitu. Jadi di tol Jakarta Cikampek aja
sholatnya Bekasi dah. Kata kita di rest area Bekasi kita sholat jamaah tahir. Gimana jamaah? Ya setuju. Pak Haji, baik. Jalan Pir, but, sampai Bekasi lancar. Biasanya macet. Kata kita, ntar aja dah di Nurul Jannah di rumah aja. Jamaah tahirnya di rumah. Soal jamaah tahirnya di Pondok Kacang Barat. Ini namanya syarat kedua ora ada. Karena syarat kedua kudu masih di perjalanan ampe kelar sholat kedua. Ini mah boros sholat kedua, sholat pertama aja belum kelar udah nyampe. Ini yang model begini kagak boleh jamaah takhir. Maghribnya kudu dikodok. Jamaah takhirnya batal karena syarat keduanya kagak ada. Uang udah nyampe, jangan nunggu nyampe gitu. Tar aja di rumah karena tanggung dah rumah aja ada juga. Iya bener tuh gitu. Ampe rumah borok sholat copot baju tidur maghrib kagak isya kagak. Ada nggak model begitu? Hah? Waduh, ini ndak bener nih. Protes tuh, ndak, jangan. Kita kudu berhenti di Bekasi, karena kalau udah nyampe Pondok Kacang, lah udah Tangerang Selatan ini. Ndak bisa di Bandung Umar aja, lo udah di kampung sendiri itu. Udah habis uzurnya, udah nyampe itu mah. Ndak usah. Begitu. Ini kodok nih, nggak bisa jamaah. Ini jamaah aja, kagak ada jamaah ini mah. Kodok ini, kata kita harus begitu. Sebab perjalanannya udah habis. Sebab syaratnya masih di perjalanan. Jadi enak kalau udah tuh di Bekasi nyampe rumah capek tinggal tiduran aja, udah sholat maghrib. Udah sholat isya, udah enak. Begitu tujuan agama. Jangan sampai sholatnya jadi lepas. Cuman syaratnya dua doang. Tertib enggak ada. Jadi kalau mau jamaah tahir dohor sama asar terserah. Mau asar dulu, baru dohor ngerjaannya mau dohor dulu, baru asar karena enggak ada syarat tertib. Mau maghrib dulu baru isya mau isya dulu baru maghrib Yang penting diomong aja sama jamaahnya. Jangan imamnya isya, kan isya dulu juga boleh, makmumnya maghrib, kan jadi ribut ya. Ini bagaimana ini ya, kan gitu. Tapi boleh, ya, tapi jangan begitulah Pak Haji. Lah kan gua bingung ini. Nah kan kita bilang kalau mau isya dulu bang, isya dulu ya, habis sholat isya ntar sholat maghrib boleh. Kenapa isya dulu? Waktunya punya dia. Lah saya mau maghrib dulu. Kita jawab boleh, karena maghrib belum dikerjakan. Enggak apa-apa, boleh, bebas. Begitu nggak usah ribut kalau jamaah takhir. Begitu. Yang penting biar kompak aja tuh sholat. Kalau dohor masal kan masih mendingan ya. Imamnya asar, makmumnya dohor masih mendingan rakaatnya kan sama ya. Lah kalau maghrib, imamnya isya, makmumnya maghrib, kan makmum kudu salah. Dia bingung. Kalau makmumnya ngaji nggak bingung, imam diri mau parokoh salam jadi. Kan begitu kalau ngaji. Kalau nggak ngaji kan jadi ribut. Ini budaya ini sholat ngaco nih jadi tertib enggak jadi ukuran kalau jamaah takhir. Jadi mana yang maslahat ada. Yang maslahatnya jamaah takdim kayak pengajian yang lalu silahkan. Yang maslahatnya jamaah takhir
kayak pengajian malam ini silakan termasuk jadi pengantin. Sholatnya jamak boleh. Kita jadi pengantin, hajatannya di kampung. Kalau di kampung kan pukul 7 sampai dengan selesai. Selesai apa? Selesai tamu. Jam berapa? Orang jelas. Kalau sampai selesai mah. Yang kayak begini nih, jangan kita ibadah ngarang-ngarang sendiri. Allah juga tahu gua jadi pengantin. Iya Allah sih tahu, lu kagak tahu peraturan Allah. Siapa yang jadi pengantin yang nggak sholat waktu itu nih? Ingat-ingat nih, yang waktu jadi pengantin nggak sholat, gitu. Ntar dikodo aja, aduh dikodo, jadi dosa. Katanya nikah biar berkah, ini baru berkah, dosa. Dijama aja. Kayaknya dohor ganti baju, ya udah jama takdim dah, gitu. Boleh. Gitu. Kayaknya dohor padat banget, asar udah jam 5 tutup, jam takhir aja. Iya nggak apa-apa. Mana yang maslahat aja. Kalau jadi pengantin kan sewaktu-waktu. Emang kalau jadi pengantin tiap hari? Kagak. Yang kedua juga andai ada ngumpet-ngumpet ya. Iya, enggak pakai dirame-rame kayak begitu. Enggak apa-apa. Dijama aja sampai dengan selesai. Tapi kalau di gedung sih enggak usah. Yang jam 11 sampai jam 1 tuh. Kan luas Mas ya kan? Yang kayak begitu mah. Enggak usah. Dohor aja masih ada. Kalau yang jam 11 krem di rumah aja. Di rumah kan sampai jam 10. Udah selesai tamu, lah kan layar tancap, iya kan? Pakai bontot sama telur asin, ngasih itu tuh pakai daun kelapa tuh apa namanya? Apa orang sini? Enggak ada. Oh enggak ada layar tancap. Oh ada. Tuh begitu. Bacang sama telur asin. Kan begitu tuh. Kacang lah. Begitu. Udah sintir dah mau koprok. Kan begitu ya. Begitu. Kenal Bang Robert nggak? Aduh. Nggak kenal Bang Robert. Begitu. Tuh kayak begitu. Jadi gimana maksud saya? Kalau jadi pengantin kayak di kampung tuh wis jama aja. Daripada kagak sholat. Jadi kerjain kayak begitu. Enggak apa-apa. Masih ada dalilnya. Rukhsah. Rukhsah. Jangan kita ngarang sendiri, gue kodo aja, Tuhan juga ngerti gue jadi pengantin. Dosa, namanya ngarang-ngarang sendiri. Jangan, ibadah tuh nggak boleh. Ada peraturannya, ada. Saya kadang ziarah haji yang malam Jumat tuh, selalu saya tonton jamaah. Biar kita terbiasa mengerti, mempraktekkan ajaran. Itu aja tujuannya. Supaya kita nggak hilang nih kalau udah dipraktekin, kita ingat caranya begini begitu, biar begitu supaya tidak lupa ajaran agama tuh. Kalau nggak begitu nanti lupa selagu-lagunya kita ibadah. Jadi ibadah ini dibimbing oleh Nabi, jadi ada tuntunan dan ajarannya, sehingga kita tak boleh semau kita. Ada enak. Jadi kalau kita tahu peraturannya enak. Kalau dohor berhenti, asar berhenti, repot. Banyak kepotong waktunya. Kalau mampir-mampir dulu kan lama. Benar nggak?
Nah, agama tuh karena waktu itu stres dihargai oleh Allah orang bepergian tuh. Itulah indahnya Islam, punya ajaran indah. Sampai Syekh Fatoni bin Syekh Utsman mengajarkan kalau yang ini kami hanya menyampaikan, mendorong, tidak seperti sholat pengantin. Ini saya cuman memberi ajaran yang kiai ajarkan, tapi kami tak ikut. Kata Syekh Fatoni, kalau orang itu ikut golongan tunji itu hiji tahun, hiji bocah. Anaknya banyak, masih piye, masih kecil. Begitu. Apalagi kayak zaman begini, anak ada 6, masih kecil semuanya. Nikah baru 6 tahun, anak udah 6, sempak ditempelin doang, hamil luar biasa. Anak banyak. Mana pagi ngajar, mong ini, yang ini minta bikin telur mata sapi, yang ini nangis, yang ini bingung, ini mau maghrib bagaimana. Kata Kiai Fatoni, kalau ada perempuan model kayak begitu, pesan kami, kata beliau, jamak saja. Maghrib berisik banget anaknya, ngurus ini mau sholat susah, yang ini kita baru wudhu nangis, yang ini berantem. Ya, anak kecil gitu. Ini bagaimana? Kata beliau, wis urusi anaknya, sholatnya jam takhir. Ambil begitu. Ada tuh ulama menyampaikan kayak begitu. Tapi beliau juga bilang, yang anaknya kayak model begitu. Kalau kita punya anak kagak mau jam takhir. Ini mama ngarang-ngarang nih. Ya kayak begini. Tuh beliau tuh ajarkan. Syekh Fatoni makamnya di depan Syekh Abdul Air, depan di komplek Syekh Fatoni. Tak ajarkan udah jam aja kalau model begitu, gitu, repot. Artinya jangan sampai kemudian dia sholat, lalu kemudian anaknya berantem, main kompor segala macam, kan nangis. Agama nggak usah kayak begitu amat. Kalau ini bagus begitu. Tapi itu disampaikan oleh beliau ajarannya. Tapi kalau yang kayak pengantin banyak ulama-ulama menyampaikan begitu ajarannya. Tapi kalau kita duitnya banyak, tak usah pengantinan juga. Dohor ganti bedak, yang baru lagi kan duitnya banyak. Kalau kita orang kampung kan, ya Allah, gadein BPKD, jadi susah. Begitu, ya kayak begitu udah jamaah aja dah. Begitu, bedaknya biar cukup sekali, siang sekali malam, kan begitu, hemat, gitu. Pokoknya paket hemat, begitu, ya, kayak begitu. Ini jamaah takhir. Tuh, adapun mana dulu enggak jadi enggak jadi syarat, silahkan saja. Mau dohor dulu baru asar boleh. Mau asar dulu baru dohor boleh. Kalau jamak tak, kita harus pahami aturan-aturan ini supaya ketika milih ini peraturannya ini. Kalau milih ini peraturannya ini. Masing-masing punya aturan. Saya mau tutup segini aja.